Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Panas ya ini ya? Ya. Oke, jadi pada pembelajaran kali ini kalian akan belajar mengenai rangkaian listrik, rangkaian seri dan paralel. Kalian juga akan menggunakan metode PET simulation untuk membantu kalian lebih mudah memahami pada pembelajaran kali ini. Jadi untuk berikutnya kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan kalian akan mendapatkan LKPD. Apakah dapat dipahami? Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak semua, kalian sudah melakukan praktikum melalui PET simulation, sudah bekerja sama dan juga presentasi. Baik, di sini Bapak ingin bertanya beberapa pertanyaan untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum. Baik, untuk pertanyaan pertama, kalian sendiri nih sudah melakukan simulasi PET kan tadi. Nah, nyala lampu pada kedua rangkaian itu berbeda. Nah, bagaimana nyala lampu pada rangkaian seri dan paralel? Ada yang bisa? Ya, silakan. Baik, Bapak ingin mendengar pendapat yang lain dari ya? Ya, paralel tetap dalam istilah. Baik, jawaban yang sangat benar. Karena pada paralel itu tegangan sama pada segala cabang. Jadi nyala lampu tetap terang meskipun pada perbedaan lampu. Untuk berikutnya, Bapak ingin mengetahui pada rangkaian paralel arus total apakah sama atau berbeda di setiap cabang? Sama. Nah, coba perhatikan di LKPD kalian. Arus yang pertama itu berapa? Yang pertama? Kalau yang kedua 2 ampere kan? Nah, jadi jawabannya jawaban yang sangat tepat. Baik, Bapak ingin melanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Nah, bayangkan jika Bapak mempunyai rangkaian paralel dengan hambatan yang pertama 3 ohm, kemudian hambatan yang kedua 2 ohm dan memiliki tegangan total 10 volt. Nah, berapa arus totalnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Arus totalnya 8 berapa? Karena hambatan totalnya 1,2 ohm. Kenapa hambatan totalnya enggak 5 aja, enggak ditambah? Karena ini paralel, rumusnya 1 atau RT sama dengan 1 atau RT 1 tambah 1 atau RT 2, Pak. Dari situ dapat RT sama dengan 1,2 ohm. Ya, benar anak-anak. Jadi rumus hambatan total pada paralel itu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Baik, untuk berikutnya adalah pertanyaan yang keempat. Apa akibatnya pada rangkaian jika lampu ditambah? Apa akibatnya pada rangkaian seri dan juga rangkaian paralel? Ya, silakan. Bisa diberikan dengan contoh atau rumus supaya mudah dipahami? Kalau seri tegangannya terbagi, misalnya bagian volt dipasang ke dalam seri, maka tiap lampunya hanya dapat 4 volt. Kalau
Baik, jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bayangkan jika Bapak mempunyai sebuah rumah. Nah, mana nih rangkaian yang cocok, yang paling efisien jika diterapkan di sebuah rumah? Pak, Ya, silakan Indra. jadi Pak, karena lampunya nyala bareng-bareng, jadi kelihatan rapi di ruang tamu. Oh baik, tapi Bapak ingin apakah ada yang berpendapat lain dengan Indra? Saya Pak, Ya, silakan. tidak Pak, saya pilih paralel. Soalnya kalau satu lampu mati, yang lain terbuka. Misalnya lampu depan mati, tapi lampu belakang hidup. Jadi fleksibel. Ya, jadi anak-anak, rangkaian paralel itu lebih fleksibel dan juga lebih hemat jika digunakan karena bisa dimatikan dan ruangan lainnya tetap nyala sehingga bisa menghemat anggaran pulsa di rumah kalian. Oke anak-anak, sekian pertanyaan dari Bapak nih. Bapak ingin mendengar pertanyaan kalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan. kalau mencari hambatan pada rangkaian campuran bagaimana ya Pak? Oh iya, tadi kita sudah belajar mengenai rangkaian seri dan juga paralel. Jadi kalian belum belajar mengenai rangkaian campuran. Nah, di sini Bapak ingin mencontohkan bagaimana untuk mencari hambatan total pada rangkaian campuran. Nah, kita gambar terlebih dahulu ya. Nah, ini anak-anak, jadi ini adalah contoh rangkaian campuran di mana ini pada hambatan yang pertama sebesar 2 ohm, kemudian hambatan yang kedua sebesar 2 ohm, kemudian hambatan yang ketiga sebesar 2 ohm. Nah, jadi di sini untuk mencari hambatan total, kalian di sini harus memulai dari yang paralel dulu. Jadi tadi rumus paralel ya 1 per R total sama dengan 1 per ini adalah 2 ohm, kemudian ditambah 1 per 2, jadi hasilnya 1 per R total sama dengan 2 per 2. Jadi rangkaian pada rangkaian yang paralel ini hambatannya maksud saya itu sebesar 1 ohm. Kemudian ini nanti tinggal ditambah pada hambatan yang pertama. Jadi untuk hambatan total pada rangkaian campuran sebesar 2 ohm ditambah 1 ohm sebesar 3 ohm. Jadi untuk mencari hambatan total pada rangkaian campuran dimulai dari yang paralel dulu. Baik, untuk berikutnya Bapak ingin menutup pelajaran. Terima kasih kepada anak-anak semua pada pembelajaran kali ini. Semoga materi yang telah kalian dapatkan bisa bermanfaat kepada kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.